saya akan menjelaskan tentang aplikasi kami bernama Finport. Yang pertama ini ada email. Apabila kalian belum meregister email, maka harus register terlebih dahulu. Ini dengan masukkan nama, emailnya, dan password. Nah, untuk nomor telepon dan alamat ini adalah sifatnya opsional, bisa diisi atau tidak. Lalu kita register. Nah, setelah register kita diharuskan untuk mengecek emailnya itu terdapat di inbox. Nah, ini langsung terdapat di inbox, bisa di sini, bisa di inbox atau bisa di spam. Lalu kita klik verify email address. Nah, ketika langsung direct ke halaman login, maka tandanya email kalian sudah berhasil diverifikasi. Lalu masukkan email yang tadi sudah diregister. Nah, langsung setelah berhasil login, kita diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini kalian diharuskan untuk memilih menjadi employee atau menjadi owner. Nah, untuk halaman lainnya, jika kita belum memilih, maka ini tidak bisa diakses. Untuk pertama ini kita akan menjadi owner terlebih dahulu, yaitu kita masukkan namanya dan alamat nama dari UMKM-nya dan alamat nama UMKM atau bisnis Anda dan alamatnya. Lalu kita save. Setelah save, ini adalah halaman untuk owner. Jadi setelah dashboardnya juga berbeda dan sidebarnya pun berbeda, lebih banyak menu. Lalu di halaman dashboard owner ini kita lihat ada barang, jumlahnya, ada accounts barang, ada berapa, masuknya ada berapa, dan pelanggan ada berapa. Lalu ada daftar transaksi di hari ini. Nah, karena belum ada transaksi dan masih baru, maka belum ada yang terjadi ini di hari ini dan belum ada datanya. Lalu kita ke halaman profile. Misalkan kita ingin update profile, di sini kita bisa update profile. Misalkan ingin mengedit nama kita, lalu kita ingin menambah phone kita, menambah nomor HP kita, dan ini untuk misalkan ini nambah address kan, ini misalkan kita ingin mengganti password kita, maka kita klik saja. Nah, maka akan langsung terupdate. Lalu selanjutnya ada bisnis, sidebar bisnis Anda. Nah, di sini ada tombol update UMKM untuk mengupdate namanya, misalkan toko celana 3, misalkan update. Nah, misalkan untuk kali ini kita jadi toko celana dulu aja ya. Lalu di sini ada tombol untuk stok barang. Nah, di sini adalah dimana barang-barang itu ada. Jadi karena ini kan belum ada barangnya di input, jadi stok barang masih kosong. Lalu kita add barang, celana jeans, lalu harga jualnya misalkan 400.000, 450.000. Lalu ada harga belinya 300.000, stok awal barangnya 10. Lalu kita bulan ini saja, di bulan Juni. Nah, di bulan Juni ini di sini kita bisa lihat nih list ini, ada nama barang, harga jual, harga beli, jumlah barang, stok awal barang, bulan input yang tadi sudah diinput tadi. Lalu kita misalkan add satu lagi ya. Lalu harga jual misalkan 600, harga beli 500, stok awal barang misalkan 30. Lalu kita pilih bulannya, bulan ini. Lalu kita pilih satu lagi, misalkan harga jualnya misalkan 300.000, lalu harga belinya 200.000, stok awal barangnya misalkan 25. Lalu kita pilih bulannya di bulan Juli nih. Nah, kita pilih bulan Juli. Di sini kita juga ada tombol edit dan tombol delete yang untuk menghapus datanya. Lalu kita masuk ke halaman selanjutnya, itu halaman pemasok. Di sini kita bisa ngelis pemasok-pemasok yang
yang masuk barang kita lah istilahnya, atau listnya doang. Misalkan kita pertama di poster najis, kita bisa masukin nomor telepon nih, alamat, keterangan. Terus kita save saja. Nah ini udah masuk langsung ya ke listnya. Lalu kita edit juga. Sekarang ada jalan kemerdekaan, sangat jenis bagus keterangannya. Nah ini langsung terupdate ya untuk datanya. Lalu next kita ini kita ke transaksi terlebih dahulu. Sebelum transaksi kita ke pelanggan dulu, karena sebelum itu transaksi kita harus input pelanggan terlebih dahulu. Kita add pelanggan ya. Itu misal Fajar, ini wajib, dan nomor telepon alamat itu tidak wajib ya. Tapi kalau isi juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita sudah add, lalu kita add satu lagi, kan Putri, ini kita tidak usah input. Lalu kita bisa input untuk transaksinya. Transaksi ini misalkan kita masukkan untuk hari ini, lalu jenis transaksinya cash, untuk keterangannya tidak wajib ya. Nama pelanggannya kita bisa pilih nih dari yang tadi sudah kita input di halaman pelanggan. Lalu kita transaksi. Setelah transaksi, kita bisa masuk pencet yang detail di sini. Kita pencet detail untuk barang-barang apa saja sih yang terjual di transaksi itu. Lalu kita add detail. Lalu kita pilih nama barangnya. Tadi bulan Juni itu kita masukkan celana jeans dan celana kargo. Nah maka ini hanya bisa membeli celana jeans dan kargo saja. Ini jumlahnya berapa? Misalkan 2. Nah 2. Lalu kita satu lagi untuk celana kargo, misalkan kita add 3. Nah maka di transaksi ini terdapat 2 buah celana jeans yang terjual dan 3 buah celana kargo yang terjual. Nah, misalkan kita add lagi untuk yang bulan Juli, debit pelanggan misal Putri. Lalu kita lihat nih di bulan Juli, kita lihat barang yang terjualnya. Nah jadi kan tadi karena kita add barang untuk stok barang di bulan Juli itu hanya celana kain, maka yang tersedia adalah celana kain saja misalkan. Terus kita masukkan jumlahnya, misalkan terjual itu 2. Nah langsung ada ya di data, langsung muncul datanya. Nah setelah itu kita masuk ke stok barang dulu nih. Kita kembali lagi nih ke stok barang. Nah tadi kan celana jeans yang terjual 2, maka sisa jumlah barangnya ada 28. Lalu celana kargo 3, yang sisa barangnya lalu 7. Dan celana kain tadi yang terjual 2, maka sisa jumlah barangnya adalah 23. Nah ini tuh akan langsung mengikuti update dari transaksi tadi. Lalu kita ke laporan keuangan yang bulan Juni. Nah karena di bulan Juni kita hanya ada celana jeans dan celana kargo, maka yang muncul hanya 2 ini saja. Lalu di ringkasan ini kita terdapat total pendapatan kotor, total modal, total pendapatan bersih, dan rugi. Jadi kalau total pendapatan kotor ini didapatkan dari harga jual dikali dengan jumlah terjualnya, lalu dijumlahkan, maka hasilnya segini. Lalu ada total modal yang didapatkan dari harga beli dikali dengan stok awal barang, lalu dijumlahkan. Lalu untuk total pendapatan bersih ini didapatkan dari total pendapatan kotor dikurang dengan modal. Karena ininya lebih kecil daripada modalnya, maka hasilnya adalah minus. Dan rugi ini didapatkan dari total modal dikurang dengan total pendapatan kotor. Total pendapatan kotor dikurang dengan total modal. Nah lalu setelah itu kita cek lagi nih untuk yang Juli nih. Nah karena Juli hanya ada celana kain, maka di sini tuh berbeda Juni untuk Julinya, karena sesuai dengan input bulanan tadi yang ada di stok barang bulan inputnya. Nah setelah itu kita kan di sini tadi ada manage employees. Nah ini kita bisa mengatur employee kita, atau bisa dibilang kita bisa mensetujui si pegawai ini masuk ke UMKM kita, ke bisnis kita, untuk menjadi bagian dari UMKM kita. Misalkan kita login terlebih dahulu, lalu kita register ulang untuk yang buat si pegawainya. Lalu ini passwordnya juga kita sama ya kayak tadi, kita masukkan, lalu kita register. Nah ini langsung sini ya,
langsung disuruh ngeliat emailnya lagi. Langsung kita lihat saja emailnya. Cek spam. Nah, ini di spam ada ya. Ini kalau tidak bisa dipencet, kita copy saja ininya. Tapi di 5 faktor manusia terukur ya, bukan di saran. Nah, setelah masuk halaman login, berarti email sudah terverifikasi dan kita boleh login lagi. Di kesimpulan 5 faktor manusia. Nah, ini sama nih kayak tadi, karena kita baru pertama kali, kita harus join yayasan dulu. Karena tujuannya jadi employee kan, maka kita pilih yang employee, lalu pilih yang toko celana. Nah, ini kita sudah berhasil join, tapi kita belum di accept nih oleh ownernya, maka kita harus hubungi ownernya terlebih dahulu. Nah, tadi ini juga nih di daftar transaksi hari ini, tadi yang transaksinya pada hari ini sudah terlihat sesuai ya sama yang di sini yang hari ini. Lalu tadi di bisnis Anda, nah ini di bisnis employee sudah muncul nih, udah ada employee yang mengajukan buat jadi pegawai kita. Lalu misalnya kita accept, jadi statusnya berubah menjadi accepted. Lalu kita masuk lagi nih, login, coba kita masuk ke akun yang employee. Kita login. Nah, sudah berubah nih. Kita sudah muncul daftar transaksi hari ini sama kayak tadi, sesuai dengan punya owner juga sama. Untuk profile juga bisa kita edit ya. Nah, transaksi juga bisa sama, pelanggan juga sama yang seperti di owner, kita bisa edit dan segala macam. Ini juga bisa edit, misalkan ini juga bisa kita delete ya. Nah, ini akan berhapus semuanya, untuk detail juga terhapus. Nah, ini yang terakhir adalah logout. Nah, kita sudah logout dan itu saja aplikasi saya. Terima kasih.